Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman literasi se-Indonesia dimanapun Anda berada, salam literasi, salam sehat, salam kreatif. Dari SMP Negeri 2 Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini kami ingin coba berbagi, sharing informasi kepada teman-teman literasi tentang bagaimana pelaksanaan dan kegiatan literasi sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Bantan. Teman-teman sekalian, sejak tahun 2018 SMP Negeri 2 Bantan sudah membuat rencana sebagai satu kegiatan mendukung kegiatan gerakan literasi nasional ini. Nah, dari berbagai kegiatan itu tercatat sampai hari ini ada yang sudah dilaksanakan, sedang jalan, bahkan sudah ada juga yang menghasilkan semacam kreasi, menghasilkan produk yang berhubungan dengan literasi sekolah. Mungkin kami memulai dengan kegiatan induknya. Kegiatan literasi ini kami mulai dengan membuat taman literasi. Taman literasi inilah sebagai wadah tempat kita menggali, mengembangkan kreativitas siswa, guru, dan semua warga sekolah untuk menghasilkan produk-produk kreatif yang berhubungan dengan literasi. Karena kita tahu bahwa literasi itu bukan sekedar membaca, bukan sekedar menulis, tapi juga termasuk mendengar dan berbicara. Nah, di taman literasi ini, teman-teman, kita menyediakan semacam wadah berbentuk taman, tentu mengutamakan kenyamanan, keindahan, sehingga warga sekolah betah di dalam taman ini. Ketika taman itu sudah kami jadikan, maka kegiatan itu kami mulai dengan pertama kegiatan gerobak literasi. Jadi gerobak literasi ini biasanya kita membaca buku di perpustakaan di dalam ruangan yang mungkin sumpek, sempit. Tapi di SMP Negeri 2 Bantan, taman literasi ini, gerobak literasi ini berada di tengah-tengah taman. Di dalam gerobak yang biasanya kita kenal gerobak itu sebagai jualan bakso, jualan miso, jualan apapun, tapi di sekolah kita gerobak literasi ini materinya buku-buku bacaan. Jadi anak-anak membaca buku setiap hari. Gerobak literasi itu dibuka, mereka mengambil buku di gerobak, lalu duduk di bawah pohon-pohon di taman, mereka membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari SMP Negeri 2 Bantan. Kami dari SMP Negeri 2 Bantan yang terletak di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. SMP Negeri 2 Bantan sudah menggerakkan gerakan literasi sekolah. Yang namanya gerakan tentu tidak dapat dilaksanakan satu atau dua orang saja. Jadi gerakan literasi sekolah ini dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Siswa-siswi didukung oleh guru-guru dan juga kepala sekolah. Di sekolah kami banyak melaksanakan kegiatan literasi, diantaranya ada sekarang saya berada di gerobak literasi SMP Negeri 2 Bantan. Gerobak literasi ini terletak di Taman Literasi. Nah, Taman Literasi ini adalah area wajib baca yang ada di SMP Negeri 2 Bantan. Jadi anak-anak, siswa-siswi dan guru dipersilahkan pada jam istirahat untuk duduk-duduk di Taman Literasi yang kami sediakan ini, tapi dengan syarat harus membaca. Jadi yang dapat saya sampaikan dari SMP Negeri 2 Bantan mantap. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Eva Kurnianingsih, guru mata pelajaran IPS, dan saya sangat mendukung program literasi di sekolah SMP Negeri 2 Bantan ini karena sangat bermanfaat dan bahkan banyak sekali manfaat untuk anak, bahkan guru-guru juga sangat bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap?
Nah, di Taman Literasi ini juga SMP Negeri 2 Bantan membuat kantin literasi. Nah, menariknya kantin literasi ini adalah apa yang dijual, jajanan-jajanan yang untuk keperluan anak-anak dan warga sekolah itu tidak dibeli dengan uang, tapi dengan hafalan dalam bentuk literasi. Mulai dari literasi sains, literasi sosial, literasi digital, dan literasi hafalan-hafalan yang sifatnya ayat-ayat atau hafalan yang mereka mampu, yang sudah diberi daftar tertentu. Nanti kita bisa lihat di visualisasinya. Nah, ini efeknya banyak sekali kebaikannya. Mereka anak-anak berlomba-lomba setiap 1 minggu sekali menampilkan hafalan-hafalannya. Mulai dari hafalan ayat-ayat pendek Al-Quran, mereka yang muslim doa-doa pendek, mereka yang non-muslim mungkin bisa menghafal, membeli dalam tanda petik membeli jajanan itu dengan hafalan lagu daerah, dengan bermacam-macam pengetahuan sifatnya berhubungan dengan pelajaran mereka sehari-hari. Pertanyaannya, siapa yang memodali kantin ini? Nah, sekolah kami sepakat dengan Bapak dan Ibu guru, lewat kegiatan ini kita coba beramal. Jadi materi kantin mulai dari kue atau alat-alat tulis itu adalah kesepakatan guru yang punya rezeki lebih, ada dalam bentuk uang cash, berapa mereka mampu, ada dalam bentuk mungkin sambil membuat sarapan di rumah, sisa kuenya dibawa ke sekolah. Gerakan ini intinya sebenarnya adalah gerakan amal. Anak-anak menghafal sambil beribadah, guru-gurunya atau warga sekolahnya beribadah sambil bersedekah. Tidak banyak, artinya kalau satu orang guru 5 potong kue kali 30-an guru dah sekian. Jadi tidak ada yang memberatkan. Yang paling penting anak-anak berlomba-lomba untuk mentuturkan hafalan. Di samping itu juga di Taman Literasi itu juga kami membuat English Canteen. Artinya kalau tadi dengan hafalan untuk mendapatkan jajanan, kali ini yang di kantin sebelah untuk ini mereka mendapat jajanan gratis itu dengan membeli dengan berbahasa Inggris. Itu ada kriteria wajibnya. Mereka minimal setelah mereka berbicara atau berbicara dengan bahasa Inggris transaksinya, tapi mereka harus membuat setoran minimal 10 kosakata, baru mereka mendapatkan jajanan yang mereka inginkan. Itu untuk kantin English Canteen. Di dalam itu juga di sebelah taman nanti kita lihat visualisasinya. Sekolah juga SMP 2 menyediakan klinik literasi. Klinik literasi inilah sebagai bengkel, sebagai wadah tempat menempa anak-anak menghasilkan produk-produk kreatif dalam bentuk tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi di mana saja berada. Sekarang saya berada di ruangan klinik literasi sekolah kami, SMP Negeri 2 Bantan. Di klinik literasi ini saya bersama anak-anak belajar menulis puisi, menulis cerpen, kemudian juga berdiskusi, membaca dan lain-lainnya yang berhubungan dengan literasi. Kegiatan ini kami laksanakan pada Senin sore, jadi setelah pulang sekolah dari jam 2 siang sampai jam 3:30. Kegiatan di klinik literasi SMP Negeri 2 Bantan ini kami berharap siswa-siswi tidak saja dapat menghasilkan atau menghasilkan karya berupa buku, tapi kami juga berharap melalui tulisan ini anak-anak kami dapat menyebarkan semangat literasi kepada teman-temannya yang lain dan di mana saja berada ke daerah lain. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Maka target terakhir kami adalah menghasilkan dalam bentuk tulisan buku-buku, mulai dari cerpen, puisi atau tulisan ilmiah. Dulu sebenarnya menurut kami tidak mungkin, karena dapat kami informasikan bahwa sekolah kami ini betul-betul di daerah terdepan, terluar, terpencil. Masyarakatnya pun relatif masih terbelakang kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah sekarang. Tapi lewat bengkel inilah kami menempa, menggali bakat anak
Sehingga alhamdulillah sampai hari ini di depan saya ini karya-karya anak yang sudah terbit dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk buku. Ini adalah antologi cerpen anak-anak dan guru. Jadi anak-anak menulis cerpen, dan ini melibatkan hampir 70-an siswa dari 200 siswa. Bagian cerpen. Oke. Nah, ini kumpulan cerpen anak yang sudah kita terbitkan tahun 2019. Ini dalam bentuk anak-anak yang suka membuat cerpen. Lalu anak-anak yang suka membuat puisi, kita juga sudah menerbitkan buku pada tahun yang sama. Ada kumpulan puisi berjudul Pelangi di Ujung Menara. Mungkin teman-teman bisa melihat di online juga, di mana-mana nanti bisa, atau order langsung ke sekolah kami. Di samping itu juga ada, kebetulan ada seorang guru bernama Bu Tina yang selalu membina anak yang lebih terlibat. Beliau di samping membimbing anak-anak untuk membuat karya-karya tulis ini, dia juga memproduksi bukunya sendiri, Lukisan Cinta dalam Pengabdian. Teman-teman, bukan sekedar anak yang kita galakkan. Guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha juga harus ditargetkan untuk membuat karya tulis. Alhasil, ini dia alhamdulillah kita sudah terbit buku dengan judul Sekolah Aksi Literasi. Sekolah Aksi Literasi. Ini kita fokus ketika pandemi datang, maka teman-teman guru, staf tata usaha untuk dapat mengeluarkan ide-idenya, dan akhirnya walaupun separuh terpaksa dan berhasil menerbitkan buku dengan judul Sekolah Aksi Literasi ini. Nah, sementara itu yang sedang dalam proses, kalian juga ini sebuah karya anak-anak yang sedang mau cetak, hampir terbit, itu Literasi Hijau. Karya ini khusus membicarakan atau karya-karya anak-anak berhubungan dengan lingkungan hidup atau adiwiyata. Kebetulan alhamdulillah SMP Negeri 2 Banten juga mendapat predikat adiwiyata tingkat provinsi. Rekan-rekan, teman-teman, literasi yang kami selalu banggakan, alhasil dari ini kami mendapat predikat ini. Tidak banyak sekolah yang mendapat di Kabupaten Bengkalis, mungkin yang pertama ya, mendapat predikat Sekolah Aktif Literasi Tingkat Nasional tahun 2022. Jadi dari hasil karya anak-anak, dari jerih payah guru-guru tentang literasi ini dia kami mendapat predikat sebagai Sekolah Aksi Literasi Tingkat Nasional tahun 2022, lengkap dengan sertifikat yang diberikan kepada sekolah ini. Nah, tentu atas prestasi ini kami bersyukur dan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kegiatan yang sudah dijelaskan ini, kita juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan agar sekolah-sekolah lain dapat melaksanakan kegiatan ini, dan kegiatan literasi sekolah ini makin berkembang. Di antaranya kami sudah melakukan festival literasi sekolah dengan melombakan berbagai kegiatan untuk tingkat SD di lingkungan Kecamatan Banten ini, dan alhamdulillah acara ini kami laksanakan sukses dan antusias sekolah-sekolah lain untuk mengikutinya juga maksimal, sehingga ke depan kita harapkan program kegiatan literasi sekolah ini dapat berkembang dengan baik di sekolah-sekolah lain. Kami informasikan juga untuk melaksanakan atau sebagai pendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentu saja tidak berjalan begitu saja. Ada kegiatan-kegiatan yang di awalnya kita buat untuk memancing minat anak-anak tentang literasi itu apa. Nah, kami dulu memulai dalam kunjungan pustaka dulu. Artinya kunjungan pustaka biasa ya, dibuat di mana-mana, dilakukan di mana-mana. Cuman kita dengan Bapak Ibu guru membuat kunjungan pustaka tidak menjadi kunjungan pustaka biasa.
Tapi kunjungan pustaka yang kami maksudkan ini adalah bahwa anak-anak di dalam pustaka tidak sekedar membaca, ambil buku lalu membaca duduk, tidak begitu. Kita kondisikan kunjungan ini membuat anak lebih menarik. Kita variasikan kegiatan di dalam perpustakaan itu, mulai dari permainan, kemudian kuis-kuis dan segala macam. Tapi yang membuat mereka tertarik dan mendukung semua kegiatan tadi adalah kotak ilmu. Kotak ilmu itu bahasa jelasnya adalah mereka membaca di perpustakaan ini apapun mereka baca, mulai dari buku cerita, pengetahuan umum atau buku pelajaran. Lalu kita mewajibkan anak-anak untuk membuat ringkasan bacaan. Tidak sampai di situ. Ringkasan bacaan ini juga tidak sekedar ringkasan. Lalu dari ringkasan ini kita masukkan ke dalam sebuah kotak yang kita sebut dengan kotak ilmu. Ini merupakan kegiatan yang rutin kami laksanakan di sekolah kami, yaitu kotak ilmu yang sudah kami jalankan sejak tahun 2018. Kegiatan ini merupakan daya tarik sendiri sehingga anak-anak semangat untuk mengunjungi perpustakaan. Seberapa banyak anak itu, sebanyak itulah ringkasan mereka ini dimasukkan ke dalam kotak. Target pertama, teman-teman, anak-anak sudah punya pengetahuan meringkas tadi. Apa yang dia bacakan dia ingat. Lalu kita tidak mau apa yang dia bacakan itu hilang begitu saja. Lalu ringkasan itu kita masukkan ke dalam kotak yang namanya kotak ilmu. Nah, menariknya di sini, anak-anak itu setiap 1 bulan sekali kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ringkasan. Oleh guru atau petugas itu mengambil secara acak ringkasan yang ada di dalam kotak ilmu itu, seperti mengundi. Nah, mereka yang tercabut atau yang terambil ringkasannya, nah sekolah menyediakan semacam reward, mulai dari bentuk uang, bentuk alat-alat belajar, dan itu dilakukan setiap minggu sampai hari ini. SMP 2 baru mampu memberikan reward itu setiap minggu, setiap bulan 20 orang siswa. Jadi kami punya 200 siswa, maka diputar rotasinya. 1 bulan 20 orang, 1 bulan 20 orang. Rewardnya berbeda-beda, tergantung. Tapi yang menariknya bukan rewardnya. Anak-anak lebih punya motivasi, anak-anak punya keinginan, karena ini sudah dilakukan teman-teman yang lain juga. Kegiatan lain, kita tidak fokus kepada bahasa Indonesia saja. Sekolah kita juga ini sudah lama berjalan. Ada satu kegiatan khusus untuk kegiatan berbahasa Inggris ini. Ada namanya speech atau berpidato bahasa Inggris. Jadi setiap habis upacara, selesai upacara, pembina upacara belum turun, kami sudah membiasakan, ini sudah berjalan bertahun-tahun. Sebagai hasil bacaan mereka baca, lalu mereka tampilkan secara lisan dalam bentuk pidato bahasa Inggris. Nah, itu dikirim semuanya, dan itu berpengaruh besar pada teman-temannya, karena minggu depan siapa lagi, itu speech atau pidato bahasa Inggris. Lalu kita lanjutkan dengan Monday English, artinya hari Senin berbahasa Inggris ya, hari Senin berbahasa Inggris. Selama ini kita mendengar berbahasa Inggris hari Sabtu ya, Sabtu berbahasa Inggris. Kalau di SMP 2 hari Senin berbahasa Inggris. Jadi kita lakukan semampunya, guru-guru dengan kemampuan guru, minimal pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Lalu nanti penerapannya di kantin. Kapan anak-anak ini memanfaatkan bahasa Inggris mereka? Yang minimal mereka akan kembali ke kantin literasi itu untuk membeli sesuatu yang mereka tidak mungkin kemampuan finansialnya atau tidak bawa uang jajan. Mereka bisa memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris ini untuk sekedar membeli jajan di kantin literasi yang ada di taman literasi. Nah, kegiatan keagamaannya juga, kegiatan keagamaan kami tidak pernah lupakan, karena itu salah satu kegiatan literasi yang arahnya adalah pembentukan karakter. Kami pilah-pilah, karena di SMP 2 heterogen, ada yang Muslim, ada Buddha, ada Kristen. Nah, kegiatan itu kami pilah-pilah. Ada kegiatan yang kami lakukan dengan tujuan toleransi antar umat beragama, dengan kegiatan yang Muslim membaca Yasin, yang non Muslim hadir di tempat
hadir di tempat sekedar menghormati dan mendengarkan bagi mereka yang mau, tidak dipaksa. Nah, terkhusus bagi anak-anak kita, siswa-siswa kita yang muslim, mereka kita fokuskan dengan berbagai kegiatan yang bersifatnya keagamaan, mulai hafalan, baca doa pendek. Yang paling bagi mereka yang punya bakat khusus tentang tilawah Al-Quran, sekolah kegiatan literasi ini juga menyalurkannya dalam bentuk kegiatan tilawah. Kita mendatangkan guru-guru yang berpotensi baik dari dalam maupun dari luar untuk mengajarkan mereka membaca Quran dengan prestasi, dengan bakat, sehingga mereka dapat diikut sertakan dalam event-event tertentu. Dan alhamdulillah SMP Negeri 2 Banten selalu mendapatkan yang terbaik pada event-event tingkat kabupaten, dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Dan rentetan kegiatan tilawah ini juga ada juga kami memulai ya. Saat ini baru mulai kegiatan Hafiz Quran. Di samping Hafiz doa tadi, juga kami akan melaksanakan Hafiz Quran. Jadi prestasi-prestasi yang sudah diraih ini mungkin kita bisa melihat dari trofi-trofi yang ada. Barangkali semua kegiatan itu sampai hari ini kita terus berkembang, terus menggali, terus menambah. Tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan dalam waktu rentang 3 atau 4 tahun ini, hasilnya sudah nampak bahwa SMP Negeri 2 Banten adalah sebagai sekolah literasi tingkat nasional tahun 2022. Kegiatan berikutnya dalam menunjang kegiatan aksi literasi ini, SMP 2 Negeri Banten juga melaksanakan kegiatan wisata literasi. Buat kami ini sesuatu yang baru. Wisata literasi ini kegiatannya bukan anak-anak sekedar berkunjung ke wisata dengan bersenang-senang melihat keindahan, tapi mereka juga belajar, menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi. Tapi kami memulai dengan sesuatu yang lebih baik. Kebetulan di sekolah kami, di sekitar sekolah kami itu ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah hutan binaan Provinsi Riau. Nah, di sana mereka belajar bagaimana cara membudidayakan mangrove, bagaimana cara memelihara sampai dia membesar, lalu mereka juga harus tahu manfaatnya. Nah, kegiatan ini bukan bermanfaat bagi anak-anak dalam sekedar mengerjakan tugas, tapi juga ke depannya anak-anak bisa membayangkan, membuat sendiri ke depan bagaimana untuk masa depannya. Nah, itu untuk kegiatan wisata mangrove. Sementara di kegiatan sekolah ada mingguan. Di sekolah itu ada kegiatan mingguan, ada kegiatan harian yang mendukung proses-proses yang sudah saya sebutkan. Misalnya setiap minggu di SMP Negeri 2 Banten ada membaca masal. Membaca masal ini satu kegiatan menarik juga. Jadi semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tata usaha, dan siswa membaca secara massal di tengah lapangan terbuka. Dan apa yang mereka baca nanti ada diikutkan dengan kegiatan aksi literasi. Jadi mereka bukan sekedar duduk beramai-ramai membaca, tidak, tapi ada kegiatan berikutnya adalah kegiatan aksi literasi. Apa yang mereka baca, kita minta mereka mengungkapkan. Kalau mereka membaca tentang pantun misalnya, mereka harus berpantun spontan. Kalau mereka membaca tentang pengetahuan sosial, minimal mereka harus menyampaikannya secara lisan apa yang mereka baca. Yang bernyanyi juga mungkin bisa dilihat di visualisasi kegiatan itu. Jadi tidak menonton dalam kegiatan itu. Di situ ada kegiatan mendengar, ada kegiatan membaca, dan ada juga kegiatan berbicara pada kegiatan membaca masal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawati, guru mata pelajaran matematika di SMPN 2 Banten. Saya sangat mendukung kegiatan literasi di sekolah ini karena sangat bermanfaat bagi siswa dan warga sekolah lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, zaman sekarang HP telah membudayakan siswa atau para anak-anak kita menggunakan HP dalam membaca, sehingga minat baca siswa
sangat kurang minat baca buku terutama. Nah, karena adanya gerakan literasi ini menambah minat baca siswa dan membiasakan siswa untuk menulis ya. Di SMP 2 Bantan ini sudah ada karya-karya siswa yang telah dibukukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak SHG, Humas SMP Negeri 2 Bantan. Saya sebagai Humas sangat mendukung sekali kegiatan ini karena dapat memotivasi anak-anak di sekolah kami sendiri, kemudian memotivasi sekolah-sekolah yang berada di sekitar sekolah kami. Dengan kegiatan literasi ini banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat diserap oleh anak-anak. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan literasi ini, yang pada intinya kami sebagai Humas sangat mendukung sekali kegiatan ini. Semoga tidak terhenti di situ saja, kita lanjutkan dengan moto tadi, yaitu SMP Negeri 2 Bantan mantap. Demikian saja dari saya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat literasi Indonesia dimanapun Anda berada, itulah dia secuil informasi kami berbagi dari SMP Negeri 2 Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hal-hal yang bermanfaat, yang berhubungan dengan literasi ini, silakan Anda kembangkan di sekolah Anda masing-masing, sehingga kita berharap apabila kegiatan ini kita semarakkan, kita dukung kegiatan literasi nasional ini, kita akan mendapat generasi-generasi yang kreatif, generasi-generasi yang inovatif, khususnya di bidang literasi. Salam literasi dari SMP Negeri 2 Bantan, Kabupaten Bengkalis.